Dinda duduk di beranda rumah, menikmati senja yang perlahan menghilang, sementara Bima, anaknya yang berusia 6 tahun, bermain di halaman. Tubuh Bima tidak seperti anak-anak lain. Ia tak bisa berlari atau bergerak bebas, tetapi senyumnya selalu memberi Dinda semangat. "Ibu, aku bisa bermain bola," seru Bima dengan penuh semangat, meski tubuhnya terbatas. Dinda hanya bisa tersenyum lemah, berusaha tak menunjukkan kegelisahannya. Ia tahu meski Bima berusaha keras, ada sesuatu yang hilang dalam hidup anaknya. Kehidupan mereka yang sederhana selalu penuh dengan cinta, tapi ada rasa khawatir yang tak bisa diabaikan. Suatu malam, saat Dinda tengah menenangkan Bima yang tertidur, ponselnya bergetar. Pesan dari Aldo, suaminya yang biasanya tak bisa dihubungi selama ia berlayar. Kali ini pesan itu singkat dan menakutkan. "Dinda, aku tak bisa pulang lebih cepat. Kapal kami kecelakaan. Aku akan kembali sesegera mungkin." Dinda merasakan ketegangan dalam setiap kata yang ditulis Aldo dan hatinya mulai dipenuhi kecemasan. Ia harus menghadapinya sendiri tanpa bantuan siapapun. Keesokan harinya, Bima jatuh dari kursi rodanya. Kepanikan melanda Dinda begitu ia mendapati tubuh Bima terkulai lemas. Dengan berlari, ia membawa Bima ke rumah sakit terdekat. Namun, hasilnya sama. Bima tidak bisa diselamatkan. Keputusasaan menghantui Dinda, namun tanpa didu di malam yang sepi, seorang wanita tua muncul di depan rumahnya. Wajahnya pucat, dengan mata yang begitu tajam seolah bisa menembus jiwa Dinda. Suaranya lembut namun penuh kekuatan, terdengar begitu dekat, meski ia berdiri jauh di sana di balik bayang-bayang malam. "Anakmu bisa diselamatkan," kata wanita itu dengan suara halus, matanya tak pernah lepas dari Dinda. "Tapi ada harga yang harus dibayar." Dinda tersentak, mulutnya terasa kering. "Harga?" Suaranya tercekat. Tubuhnya terasa kaku, seolah ada sesuatu yang menekan di dadanya. Wanita itu tidak langsung menjawab, hanya tersenyum samar seperti menyimpan banyak rahasia. Tangan keriputnya bergerak perlahan seperti melingkari udara, menciptakan rasa yang sulit dijelaskan. Kadang, untuk mendapatkan sesuatu yang berharga, kita harus menyerahkan bagian dari diri kita. Semua ini ada konsekuensinya, Dinda. Dinda menelan ludah, tak tahu harus berkata apa. "Apa yang kamu maksud? Siapa kamu sebenarnya?" Wanita itu hanya berdiri diam, seolah mempertimbangkan jawaban sebelum akhirnya berbicara lagi dengan nada yang hampir tidak terdengar. "Aku hanya seorang yang bisa membuka jalan jika kamu mau." Malam terasa semakin pekat. Suara angin yang berdesir di antara pepohonan belakang rumah membuat suasana makin mencekam. Wanita tua itu masih berdiri di tempatnya, bayangannya memanjang di bawah sinar bulan. Mata Dinda tak bisa lepas dari sosok itu, meski tubuhnya gemetar tak karuan. "Hanya ada satu cara," kata wanita itu pelan, nyaris seperti bisikan, "dan waktumu tidak banyak." Dinda menggenggam kedua tangannya erat-erat. Perasaan takut, putus asa, dan keraguan bercampur jadi satu. "Apa maksudmu? Kenapa kamu datang ke sini?" tanyanya dengan suara bergetar. Wanita itu tersenyum samar, senyum yang entah kenapa justru membuat dada Dinda semakin sesak. "Aku datang karena kau memanggilku, meski kau sendiri mungkin tak sadar. Tangisanmu, ratapanmu, keputusasaanmu, itu sudah cukup untuk membawaku ke sini." Dinda menggeleng lemah, merasa bingung. "Aku tidak pernah memanggil siapapun. Kadang keputusasaan yang terdalam membuka pintu yang seharusnya tetap tertutup." Jawab wanita itu, nadanya datar, tapi ada sesuatu yang menusuk di balik kata-katanya. "Aku hanya memberikan pilihan, sisanya tergantung padamu." Dinda melangkah mundur, punggungnya menyentuh pintu rumah yang dingin. "Pilihan apa? Apa yang sebenarnya kamu inginkan dariku?" Wanita tua itu tidak menjawab langsung. Ia berjalan mendekat, langkahnya begitu pelan, seolah waktu tak lagi berarti. "Aku tidak ingin apapun darimu. Tapi anakmu, Bima, dia bisa kembali. Sehat. Hidup. Aku hanya membutuhkan kesediaanmu untuk menerima konsekuensinya." Dinda terdiam, kata-kata itu bergema di pikirannya. Bima, bisa kembali. Bayangan wajah anaknya yang kini terbujur kaku di ranjang rumah sakit membuat air mata mengalir tanpa henti di pipinya. Tapi konsekuensi? Apa yang ia maksud? "Bagaimana aku tahu ini bukan tipu daya?" tanyanya ragu, suaranya bergetar. Wanita tua itu menatapnya dengan sorot yang sulit dijelaskan. "Percaya atau tidak, itu urusanmu. Tapi kau tahu jika tak melakukan apapun, anakmu akan benar-benar pergi. Sekarang, putuskanlah. Aku tidak punya banyak waktu." Dinda memejamkan matanya, mencoba berpikir jernih, tetapi semuanya terasa seperti kabut. Pilihan itu seperti jurang gelap yang tak terlihat dasarnya, tapi dorongan untuk menyelamatkan Bima begitu kuat. "Apa yang harus kulakukan?" tanyanya akhirnya, meski hatinya masih penuh keraguan. Senyum wanita tua itu melebar.
Tapi kali ini ada sesuatu yang mengganggu di balik senyum itu. Ia mengulurkan tangan, telapak tangannya terbuka menunggu Dinda menjabatnya. Ikuti aku ke tempat di mana semua ini bisa diselesaikan. Tapi ingat, setelah kau melangkah, tak ada jalan kembali. Dinda menatap tangan itu dengan gemetar, namun pikirannya hanya dipenuhi wajah Bima. Dengan ragu, ia mengulurkan tangannya, menyentuh kulit wanita tua yang terasa dingin seperti es. Seketika, dunia di sekelilingnya berubah. Udara malam terasa semakin dingin saat Dinda mengikuti langkah wanita tua itu. Mereka berjalan melewati jalan setapak yang asing, masuk semakin dalam ke hutan di belakang desa. Dinda menggenggam jaket tipisnya erat-erat berusaha menenangkan degup jantung yang terasa mengguncang dadanya. "Seberapa jauh lagi?" tanyanya dengan suara pelan, hampir berbisik. "Tidak jauh," jawab wanita tua itu tanpa menoleh. Suaranya terdengar begitu datar seperti tidak terganggu oleh jalan terjal dan licin yang mereka lalui. Jalan ini memang tidak untuk mereka yang ragu. Kata-kata itu membuat Dinda semakin resah. Ia mengalihkan pandangannya ke sekitar, berharap menemukan sesuatu yang akrab. Namun yang ia lihat hanya kegelapan yang pekat ditemani suara gemerisik dedaunan yang digoyang angin. Sesekali terdengar suara binatang malam, tapi anehnya itu justru membuat suasana semakin sunyi. Akhirnya, mereka tiba di sebuah tanah lapang kecil di tengah hutan. Cahaya bulan yang redup menerangi area itu, menyoroti sebuah altar batu yang dikelilingi oleh lilin-lilin yang sudah menyala, meski Dinda tak tahu kapan dan bagaimana lilin-lilin itu dinyalakan. Di sekeliling altar ada simbol-simbol aneh yang terukir di tanah membentuk pola lingkaran sempurna. "Masuklah ke dalam lingkaran," perintah wanita tua itu sambil menunjuk ke tengah altar. Nada suaranya berubah, terdengar lebih tegas dan tidak terbantahkan. Dinda memandangi altar itu dengan keraguan. Jantungnya berdetak kencang. Apa yang akan terjadi? Apa yang sebenarnya kamu lakukan? Wanita itu mendekat, matanya yang tajam menatap langsung ke dalam mata Dinda. "Kau ingin anakmu hidup, bukan? Maka lakukanlah yang aku katakan. Jika tidak, kau bisa pergi sekarang dan biarkan anakmu pergi selamanya." Kata-kata itu menghantam Dinda seperti pukulan. Tanpa berpikir lebih jauh, ia melangkah ke dalam lingkaran. Kakinya terasa berat, seolah ada sesuatu yang menariknya ke tanah. Saat ia berdiri di tengah lingkaran, angin tiba-tiba berembus kencang, memadamkan beberapa lilin di sekitarnya. Udara menjadi semakin dingin, menusuk hingga ke tulang. Wanita tua itu mulai melantunkan sesuatu, suara rendah yang terdengar seperti mantra. Kata-katanya tidak bisa Dinda pahami, tapi setiap suku kata terasa seperti menggema di udara, membawa tekanan yang semakin menyesakkan dada. Dinda memejamkan mata, berusaha menenangkan dirinya. Tapi tiba-tiba ia merasakan sesuatu menyentuh kakinya. Ia membuka mata dan menunduk. Bayangannya sendiri mulai bergerak seperti makhluk hidup. Bayangan itu menari-nari di bawah kakinya, membentuk pola yang sama dengan simbol di tanah. "Jangan bergerak!" Wanita tua itu memperingatkan dengan nada keras membuat Dinda tersentak. "Bayangan itu akan membawa permohonanmu." Dinda hanya bisa diam, tubuhnya beku di tempat. Bayangan itu semakin memanjang, menjalar ke arah altar lalu naik ke udara seperti kabut hitam pekat. Dinda menahan napas, menyaksikan bayangan itu melilit sesuatu di atas altar, sebuah benda kecil yang tampak samar di bawah cahaya bulan. Wanita tua itu berhenti melantunkan mantranya. Ia mendekat ke altar, mengulurkan tangan untuk mengambil benda kecil itu. Dengan hati-hati, ia menyerahkannya kepada Dinda. Benda itu ternyata sebuah boneka kayu kecil yang entah kenapa terasa hangat di tangan Dinda. "Ini simbol anakmu," kata wanita itu, matanya menatap Dinda tajam. "Jagalah baik-baik. Selama kau memegangnya, anakmu akan hidup. Tapi ingat, jangan pernah melepaskannya, apapun yang terjadi." Dinda memandangi boneka itu dengan bingung, tapi ia tidak berani bertanya lebih jauh. Hatinya masih dipenuhi kekhawatiran, tapi ada secercah harapan saat wanita tua itu melangkah mundur, membiarkan Dinda keluar dari lingkaran. "Sudah selesai?" tanya Dinda dengan suara pelan. Wanita tua itu hanya tersenyum tipis. "Belum." Matahari baru saja terbit ketika Dinda membuka pintu kamarnya dengan langkah ragu. Rasanya seperti mimpi semalam, namun boneka kayu kecil di tangannya adalah bukti bahwa semua itu nyata. Ia menggenggamnya erat, seperti memegang seluruh harapannya pada kehidupan Bima. Bima, yang semalam hanya terbaring lemah di kasur, kini duduk di meja makan, menyendok bubur ayam yang Dinda siapkan. Bocah itu tersenyum kepadanya, senyum yang sudah lama tidak ia lihat. "Bu, buburnya enak banget," ujar Bima ceria. Dinda terdiam beberapa saat sebelum tersenyum lemah. "Iya, nak, kalau begitu makan yang banyak ya."
Melihat anaknya kembali sehat seperti ini seharusnya membuat Dinda lega. Namun ada sesuatu yang mengganggu hatinya. Cara Bima bicara, gerakannya, semuanya terasa berbeda. Tidak sepenuhnya asing, tapi juga tidak sepenuhnya seperti anak yang ia kenal selama ini. Sepanjang hari itu, Dinda mengamati Bima. Ia bermain dengan mobil-mobilannya, tertawa saat menonton kartun favoritnya, dan bahkan membantu menyiram tanaman di halaman. Semuanya tampak sempurna, namun ada yang tidak bisa ia jelaskan, seperti kehadiran sesuatu yang lain di balik senyum anaknya. Saat malam tiba, rasa resah itu semakin kuat. Dinda duduk di tepi tempat tidur, memperhatikan Bima yang tidur pulas. Napasnya teratur, tubuhnya hangat seperti anak-anak pada umumnya. Tapi ketika ia melihat bayangan di dinding, Dinda merasa darahnya beku. Bayangan itu tidak mengikuti gerakan Bima. Dinda mengerjap, berpikir mungkin itu hanya imajinasinya. Namun, saat ia mendekat untuk memastikan, bayangan itu perlahan bergerak melintasi dinding seolah memiliki nyawa sendiri. "Bu?" Suara Bima yang tiba-tiba membuat Dinda tersentak. Ia berbalik dan melihat anaknya sudah duduk di tempat tidur, memandangnya dengan mata yang tampak lebih gelap dari biasanya. "Kamu kenapa bangun, Nak?" Dinda berusaha terdengar tenang meski suaranya bergetar. Bima tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap ibunya dengan ekspresi datar, lalu berkata pelan, "Aku haus, Bu." Dinda mengangguk, buru-buru beranjak keluar kamar untuk mengambil air. Tapi saat ia kembali, ia mendapati Bima sudah kembali tertidur, seolah tidak pernah bangun sebelumnya. Gelas di tangannya nyaris terjatuh. Keesokan harinya, kejadian aneh lainnya mulai terjadi. Tanaman di halaman yang biasanya layu, tiba-tiba tumbuh subur, meski sudah lama tidak disiram. Barang-barang di rumah berpindah tempat tanpa alasan jelas, dan suara langkah kaki sering terdengar di malam hari, meski Dinda tahu ia dan Bima adalah satu-satunya penghuni rumah. Dinda tahu ada yang tidak beres. Ia memutuskan untuk menemui wanita tua itu lagi, meski hatinya dipenuhi kecemasan. Ketika ia sampai di hutan tempat ritual itu dilakukan, wanita tua itu sudah menunggunya seolah tahu Dinda akan datang. "Kenapa kau di sini?" tanya wanita itu sambil tersenyum samar. "Ada yang salah," kata Dinda, suaranya penuh tekanan. "Bima, dia memang hidup kembali, tapi dia bukan anakku. Setidaknya bukan seperti dulu." Wanita tua itu hanya tertawa kecil, tawanya terdengar seperti gema yang memantul di antara pepohonan. "Apa kau lupa? Aku sudah memberitahumu. Ada harga yang harus dibayar." "Tapi, aku tidak tahu harga itu sebesar ini." Dinda membalas dengan nada hampir putus asa. "Apa yang sebenarnya kau lakukan pada anakku?" Wanita itu mendekat, matanya menatap tajam ke arah Dinda. "Anakmu sudah hidup kembali, tapi tidak ada yang kembali tanpa perubahan, Dinda. Kau ingin dia hidup, dan itu yang kau dapatkan. Jangan tanyakan lebih dari itu." Dinda merasakan bulu kuduknya meremang. Ia tahu wanita itu menyembunyikan sesuatu, tapi ia tidak tahu apa yang bisa ia lakukan untuk menemukan jawabannya. Ketika ia kembali ke rumah, perasaan was-was terus menghantuinya. Bima memang terlihat hidup, tapi ada sesuatu di balik mata gelapnya yang terus mengintai. Sejak malam itu, Dinda mulai merasa rumahnya bukan lagi tempat yang aman. Bima memang masih berbicara dan tersenyum, tapi ada momen-momen di mana ia merasa anak itu bukan Bima yang ia kenal. Seperti saat pagi itu, ketika Dinda tengah membereskan ruang tamu. Ia mendapati Bima duduk di lantai dengan mata tertuju pada boneka kayu yang ia pegang sejak ritual. Jari-jari kecilnya mengelus ukiran boneka itu dengan pelan, matanya kosong tapi bibirnya bergerak seolah sedang berbicara. "Bima?" Dinda memanggil, mencoba menyembunyikan nada gemetar. Bima mendongak perlahan, senyumnya merekah seperti biasa. "Iya, Bu. Apa yang kamu lakukan?" Anaknya menatap boneka itu sejenak sebelum menyelipkannya ke dalam saku. "Nggak apa-apa, cuma lagi ngomong sama teman baru," katanya santai. "Teman baru?" Dinda merasakan tubuhnya kaku seketika. Ia tidak ingin terlihat panik, jadi ia hanya tersenyum kecil dan mengangguk. "Oke, habis ini kita sarapan ya." Hari itu berlalu dengan berat di dada Dinda. Ia mulai menyadari bahwa boneka kayu itu selalu ada di dekat Bima, seolah menjadi bagian tak terpisahkan darinya. Setiap kali ia mencoba mengambil boneka itu diam-diam, Bima selalu muncul entah dari mana dengan tatapan tajam yang membuat Dinda mundur. Malam harinya Dinda memutuskan untuk berdoa. Ia berharap bisa menemukan ketenangan atau mungkin jawaban atas apa yang sedang terjadi. Namun saat ia sedang menutup matanya dan mengucapkan doa pelan-pelan, suara lirih memanggil dari belakangnya. "Bu." Dinda membuka mata dan menoleh. Bima berdiri di ambang pintu kamar, wajahnya sebagian tertutup bayangan. "Ada apa, Nak?"
Dinda mencoba tetap tenang. Teman baruku bilang kamu takut sama aku, katanya dengan nada yang datar. Jantung Dinda seperti berhenti berdetak. Ia bangkit dari posisi berlututnya dan mendekati Bima perlahan. Enggak nak, ibu enggak takut sama kamu. Tapi kenapa aku merasa beda? Bima melangkah masuk, suaranya mulai terdengar gemetar, tapi matanya tetap gelap. Kenapa semua orang enggak suka aku, Bu? Air mata Dinda hampir jatuh, tapi ia menahan diri. Ia memeluk Bima erat-erat, mencoba menenangkan anaknya meski rasa takut terus merayap di punggungnya. Enggak ada yang enggak suka sama kamu. Ibu sayang kamu, nak, selalu. Namun saat memeluknya, Dinda merasa tubuh Bima terlalu dingin seperti memeluk sesuatu yang kehilangan kehidupan. Esoknya tanda-tanda semakin aneh. Warga sekitar mulai membicarakan Dinda dan Bima. Beberapa orang mengaku melihat bayangan aneh di sekitar rumah mereka, sementara yang lain mendengar suara langkah kaki di tengah malam, meski tidak ada seorang pun yang lewat. Dinda panggil Pak Burhan, tetangga sebelah, saat ia sedang menjemur pakaian di halaman. Iya, Pak. Dinda berusaha tersenyum, tapi wajahnya pucat. Ada yang ingin saya tanyakan. Pria tua itu mendekat. Semalam saya lihat Bima ada di jalan, tapi dia cuma berdiri diam, gak bergerak sama sekali. Dinda mengerutkan kening. Mungkin Bapak salah lihat, Bima tidur di kamar semalam. Pak Burhan menggeleng. Saya yakin itu Bima, wajahnya nggak salah, Din, tapi matanya nggak seperti anak-anak. Ucapan itu membuat Dinda merinding. Ia berusaha mengabaikannya, tapi rasa takutnya semakin sulit ditutupi. Malam itu, Dinda memberanikan diri untuk menyembunyikan boneka kayu Bima. Ia menunggu hingga anaknya tertidur, lalu mengambil boneka itu dari meja di kamar Bima. Saat ia menyentuhnya, rasa dingin menjalari tangannya hingga ke tulang. Ia membawanya ke dapur berniat membuangnya ke tempat sampah. Namun sebelum ia sempat meletakkannya, suara langkah kaki pelan terdengar di belakangnya. Bu, mau dibuang kemana? Dinda berbalik dengan cepat. Bima berdiri di ujung lorong, matanya menatap boneka itu dengan tajam. Aku cuma mau simpan di tempat aman, nak, katanya terbata-bata. Jangan, Bu, kata Bima pelan. Kalau ibu buang, aku nggak tahu apa yang akan terjadi sama aku. Dinda tidak bisa lagi hanya diam. Ketakutannya terhadap boneka kayu itu, perubahan pada Bima, dan ucapan warga yang mulai mengarah ke tuduhan aneh membuatnya merasa terpojok. Pagi itu ia memutuskan untuk kembali menemui wanita tua yang memberinya boneka itu. Namun, sebelum pergi, ia mengunci boneka tersebut di dalam lemari di dapur, berharap tidak ada lagi hal aneh yang terjadi. Bima, ibu pergi sebentar. Ya, kamu di rumah aja, jangan kemana-mana, katanya sambil membelai kepala anaknya yang tengah bermain di ruang tamu. Bima hanya mengangguk tanpa melepaskan pandangannya dari lantai. Cepat pulang, Bu, ujarnya pelan, suaranya datar. Dinda merasa bulu kuduknya berdiri. Ia segera bergegas keluar rumah tanpa menoleh lagi. Jalan menuju rumah wanita tua itu terasa lebih panjang dari biasanya. Udara panas di siang hari terasa seperti menyesakkan dada Dinda. Setibanya di depan rumah itu, ia mendapati pintunya terbuka dan aroma dupa bercampur bau tanah menyeruak dari dalam. Bu, panggil Dinda sambil mengetuk pintu. Tidak ada jawaban. Dengan ragu, ia melangkah masuk. Ruangan itu gelap, hanya diterangi cahaya redup dari lilin yang hampir habis di atas meja kecil. Bu, saya mau bicara. Panggilnya lagi, sedikit lebih keras. Sebuah suara berbisik terdengar dari sudut ruangan. Kamu kembali, tapi tidak membawa boneka itu. Dinda memutar tubuhnya, dan wanita tua itu muncul dari kegelapan dengan mata tajam yang menatap langsung ke arahnya. Saya mau tahu apa yang sebenarnya terjadi pada anak saya, Dinda berkata, mencoba terdengar tegas meski suaranya bergetar. Kenapa dia berubah sejak boneka itu ada? Wanita itu tertawa kecil, tawa yang dingin dan menggema. Kamu melanggar janji, Dinda. Aku sudah bilang, boneka itu bukan hanya hadiah, ada konsekuensinya. Dinda mengepalkan tangannya, mencoba menahan rasa marah dan takut yang bercampur. Kalau saya melanggar, kenapa anak saya yang jadi korban? Karena dia penghubungnya, jawab wanita itu tenang. Boneka itu adalah pintu, dan anakmu adalah kunci yang membukanya. Pintu kemana? Suara Dinda mulai meninggi. Wanita itu tersenyum samar, tapi matanya tak menunjukkan kehangatan sedikit pun. Ke dunia mereka. Dinda merasa tenggorokannya tercekat. Ia ingin bertanya lebih banyak, tapi wanita itu melangkah mundur masuk ke dalam kegelapan ruangan. Kalau kau ingin menutup pintu itu, kau harus berani membayarnya dengan sesuatu yang setara. Suaranya memudar, meninggalkan Dinda sendirian di tengah rumah itu yang kini terasa lebih mencekam. Saat Dinda kembali ke rumah, ia mendapati pintu depan terbuka lebar.
Suasana di dalam rumah sangat hening, terlalu hening hingga ia merasa ada yang tidak beres. Bima, panggilnya sambil melangkah masuk. Ia menemukan anaknya duduk di kamar, memunggunginya. Boneka kayu yang tadi ia kunci di lemari kini ada di tangan Bima. Bima, dari mana kamu dapat itu? Dinda hampir menangis. Anaknya menoleh perlahan, wajahnya tampak biasa tapi matanya gelap seperti kosong. Temanku bilang, nggak ada yang boleh mengunci dia. Bima, ibu nggak suka kamu bicara seperti itu. Dinda mulai kehilangan kendali. Namun, sebelum ia bisa melangkah lebih dekat, bayangan hitam muncul di belakang Bima. Sosok itu tinggi, kurus, dengan wajah yang tak berbentuk, hanya rongga gelap yang menganga di bagian mata dan mulut. Dinda, suara itu bergema seperti datang dari semua sudut ruangan. Dinda terdorong mundur hingga menabrak dinding. Tubuhnya gemetar, tapi ia tidak bisa berteriak. Pilihannya ada di tanganmu, sosok itu berbisik pelan. Tetap biarkan pintu ini terbuka atau tutup dengan nyawamu. Dinda terbangun dengan tubuh menggigil. Kamar tidurnya terasa begitu dingin meskipun jendela sudah tertutup rapat. Ia teringat kejadian semalam, bayangan tinggi dengan wajah kosong, suara bergema dan ancaman yang tak bisa ia lupakan. Namun, suara Bima yang memanggilnya dari luar kamar membuatnya segera terjaga sepenuhnya. "Ibu, sarapan dong!" Dinda bangkit dengan tubuh gemetar lalu membuka pintu. Dilihatnya Bima berdiri di dapur, tampak seperti anak kecil biasa. Senyumnya cerah seperti tidak ada yang terjadi. "Bima, kamu nggak apa-apa?" tanya Dinda, suaranya bergetar. "Kenapa, Bu? Aku baik-baik aja kok," jawab Bima santai sambil menyiapkan mangkuk sereal. Hati Dinda mencelos. Anak itu memang terlihat normal, tapi ada sesuatu yang berbeda di matanya. Pandangan itu kosong. Dinda memutuskan untuk kembali menemui wanita tua itu. Kali ini, ia tidak ingin pulang tanpa jawaban yang jelas. Rumah wanita tua itu kini tampak lebih gelap dari biasanya. Dupa masih menyala di sudut ruangan, tapi aromanya jauh lebih nyengat. "Aku tahu kau akan kembali," kata wanita itu tanpa berbalik, seolah sudah tahu Dinda ada di sana. "Apa yang harus saya lakukan?" Dinda memotong tanpa basa-basi. Wanita itu menoleh perlahan, tatapannya tajam, tapi tidak ada belas kasihan di dalamnya. "Kamu harus memilih, Dinda, biarkan pintu itu tetap terbuka dan anakmu akan terus menjadi kunci. Atau tutup pintu itu tapi bersiaplah kehilangan segalanya." Dinda merasa kepalanya berputar. Apa maksudnya kehilangan segalanya, nyawa saya atau nyawa Bima? Wanita itu mendekat, senyumnya penuh teka-teki. "Terkadang yang paling kau takutkan bukanlah kehilangan nyawa, tapi kehilangan jiwa." Malam itu, Dinda menatap boneka kayu di hadapannya. Wajah boneka itu tampak lebih menyeramkan daripada sebelumnya. Kayunya yang kasar, kini terlihat seperti kulit manusia, dengan mata yang tampak hidup. Di sisi lain, Bima tertidur lelap di kamarnya. Tapi Dinda tahu, bayangan yang ia lihat semalam masih ada di sana, mengawasi setiap gerakannya. "Kalau aku menghancurkan boneka ini, apa pintunya akan tertutup?" bisiknya pada dirinya sendiri. Namun, sebelum ia bisa mengambil keputusan, suara itu kembali muncul, bergema di seluruh rumah. "Boneka itu hanyalah wadah, Dinda. Yang kau hadapi bukan hanya pintu, tapi dunia di baliknya." Bayangan hitam itu muncul lagi, lebih besar dari sebelumnya, menutupi hampir seluruh ruangan. Sosok itu kini memiliki bentuk tubuh yang lebih jelas, tapi wajahnya tetap kosong. Dinda memegang boneka itu erat, tubuhnya bergetar hebat. "Kalau aku menutup pintu ini, apakah anakku akan selamat?" "Dia akan bebas," jawab bayangan itu. "Tapi harga kebebasannya adalah kau." Dinda menatap anaknya yang tengah tidur. Air mata mengalir tanpa henti di wajahnya. Ia tahu apa yang harus ia lakukan, tapi keputusan itu seperti menghancurkan jiwanya. Dengan gemetar, ia membawa boneka itu ke halaman belakang rumah. Ia menggali lubang di bawah pohon besar yang sudah tua, lalu menaruh boneka itu di dalamnya. "Jika ini caranya aku menyelamatkanmu, Bima," bisiknya sambil menimbun tanah di atas boneka itu. Namun saat tanah terakhir ditimbun, Dinda mendengar suara tawa samar seperti suara anak kecil yang bermain-main. Ia menoleh dan dilihatnya Bima berdiri di ambang pintu rumah menatapnya dengan senyum yang tidak wajar. "Sudah selesai, Bu?" tanyanya dengan nada ceria. Tapi Dinda tahu anak itu bukan lagi Bima yang ia kenal. Suara Bima yang ceria terus bergema di kepala Dinda sepanjang malam. Namun bukan kegembiraan yang ia rasakan, melainkan teror yang dingin. Bima duduk di ruang tamu memutar-mutar mainannya dengan tenang. Tapi Dinda tidak bisa menghilangkan bayangan senyum aneh yang dilihatnya tadi. Mata Bima sekarang terasa kosong, seperti ada sesuatu yang bersemayam di dalam tubuh kecilnya. "Bu, kenapa ibu melamun?" tanya Bima tiba-tiba, memecah keheningan. Dinda tersentak.
Tidak, nak. Ibu cuma memikirkan sesuatu. Bima tersenyum lebar, tapi senyuman itu terasa salah. Ibu sudah memilih kan? Sekarang kita semua aman. Dinda merasa seluruh tubuhnya merinding. Pilihan? Apa yang Bima tahu? Dinda kembali menemui wanita tua itu keesokan harinya, meskipun hatinya penuh keraguan. Kali ini ia tidak mengetuk pintu. Ia masuk begitu saja ke rumah kecil itu, berharap mendapatkan jawaban. Kenapa boneka itu masih membuat segalanya terasa salah? Tanya Dinda langsung, tanpa basa-basi. Wanita tua itu duduk di kursi kayu, wajahnya tenang seperti biasa. Kau tidak benar-benar menutup pintu itu, Dinda. Kau hanya memindahkannya. Apa maksudnya? Aku sudah menanam boneka itu di bawah pohon tua, seru Dinda, napasnya tercekat. Wanita itu mendesah. Pohon tua itu memang bisa menahan kekuatan sementara, tapi pintu itu tidak hilang. Ia hanya menunggu seseorang membukanya lagi. Dinda merasa kepalanya berputar. Kalau begitu, apa yang harus aku lakukan? Bagaimana aku memastikan pintu itu tertutup selamanya? Wanita tua itu menatapnya dalam-dalam. Untuk menutup pintu itu, kau harus menutup sumber energinya. Dan itu berarti... Wanita itu berhenti, tapi Dinda tahu apa yang akan ia katakan. Aku harus menyerahkan diriku? Wanita itu mengangguk perlahan. Hanya jiwa yang terikat pada pintu itu yang bisa menghentikannya. Itulah kenapa Bima dipilih. Tapi jika kau menggantikannya, kau bisa mengunci pintu itu selamanya. Dinda pulang dengan hati yang hancur. Ia menatap Bima yang tengah tertidur di tempat tidur kecilnya. Tubuhnya tampak begitu rapuh. Bagaimana ia bisa meninggalkan anaknya? Tapi jika ia tidak melakukannya, Bima akan menjadi korban selamanya. Namun saat ia merenung, suara langkah kecil terdengar dari belakang. Ibu, suara Bima terdengar pelan. Dinda menoleh dan ia melihat Bima berdiri di ambang pintu menatapnya dengan mata yang berbeda, mata yang bukan milik anak kecil. Kau tidak bisa lari dari ini, Dinda. Suara itu terdengar berat, bukan suara Bima. Pilihannya sudah jelas, dan waktu kita hampir habis. Dinda terdiam, tubuhnya membeku. Siapa? Siapa kau sebenarnya, bisiknya. Sosok itu tersenyum, tapi bukan senyuman seorang anak kecil. Aku adalah penjaga pintu. Dan anakmu hanyalah alat, pilihan ada di tanganmu. Dinda duduk di ruang tamu dengan wajah penuh tekad. Malam semakin larut, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Bima tertidur di kamarnya, tetapi Dinda tahu itu hanya sementara. Penjaga pintu akan kembali kapan saja. Ia tidak bisa menunggu lebih lama. Wanita tua itu berkata bahwa ia bisa mengunci pintu selamanya dengan menyerahkan dirinya. Namun, Dinda tidak bisa menerima bahwa itu satu-satunya pilihan. Ada sesuatu yang wanita itu sembunyikan, sesuatu yang belum ia ungkapkan. Dinda membuka pintu depan dan berjalan cepat menuju rumah wanita tua itu, membawa boneka yang ia gali dari bawah pohon. Boneka itu terasa dingin di tangannya, hampir seperti benda hidup. Ketika Dinda tiba, pintu rumah wanita tua itu sudah terbuka. Ruangan di dalam terlihat gelap, tapi Dinda bisa melihat bayangan wanita tua itu di kursinya. Aku tahu kau akan kembali, kata wanita itu dengan nada dingin. Aku ingin tahu yang sebenarnya, ujar Dinda tajam. Kau bilang aku harus menyerahkan diriku, tapi kau tidak pernah bilang kenapa. Apa kau juga terlibat dengan pintu itu? Wanita itu tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap boneka di tangan Dinda. Pintu itu adalah bagian dari perjanjian lama, Dinda. Aku dulu seperti dirimu, seorang ibu yang ingin melindungi anaknya. Dinda terkejut. Kau juga pernah menyerahkan seseorang? Wanita itu mengangguk pelan, wajahnya terlihat lelah. Anakku sendiri, tapi aku tidak bisa menyelesaikan tugas itu. Aku hanya memindahkan beban itu kepada orang lain, dan itu sebabnya kau ada di sini sekarang. Kemarahan dan rasa sakit menyelimuti Dinda. Jadi ini semua karena kau membuat kami terjebak dalam siklus ini? Tidak ada pilihan lain saat itu, jawab wanita itu dengan suara bergetar. Tapi kau berbeda. Kau bisa menghentikannya jika kau berani melawan penjaga pintu. Tidak ada yang pernah mencoba sebelumnya karena risikonya terlalu besar. Dinda menggenggam boneka itu lebih erat. Kalau begitu aku akan mencoba. Aku tidak akan menyerahkan hidupku atau hidup anakku. Wanita itu tersenyum samar, seolah melihat secercah harapan. Kalau itu keputusanmu, pergilah ke tempat di mana pintu itu pertama kali dibuka. Kau akan menemukan kekuatannya di sana. Tapi ingat, melawan penjaga pintu berarti kau harus menghadapi rasa takut terdalammu. Dinda kembali ke rumah, menyiapkan segala sesuatunya. Ia menempatkan boneka itu di keranjang kecil dan membawa beberapa benda sederhana, lilin, korek api, dan sebuah belati. Wanita tua itu memberinya satu nasihat terakhir. Jika kau melihat bayangan yang bukan milikmu, jangan berhenti berjalan. Itu tandanya kau sudah dekat.
Di tengah malam, Dinda berjalan menuju hutan di pinggiran desa, tempat di mana legenda pintu itu bermula. Udara terasa semakin berat, setiap langkah terasa seperti membawa beban bertonton. Tiba-tiba suara langkah kecil terdengar di belakangnya. "Ibu, jangan tinggalkan aku." Dinda membeku. Itu suara Bima, tapi ia tahu Bima sedang tertidur di rumah. "Ibu, aku takut." Dinda menutup telinganya mempercepat langkahnya. Wanita tua itu benar, bayangan yang bukan miliknya mulai mengejarnya. Ketika Dinda sampai di tengah hutan, ia menemukan sebuah lingkaran batu tua yang tertutup lumut. Di tengahnya ada celah kecil yang tampak seperti pintu. Cahaya samar keluar dari celah itu, dan suara-suara aneh terdengar dari dalamnya. Penjaga pintu sudah menunggu di sana. Sosoknya besar dengan bayangan hitam pekat yang terus bergerak seperti asap. "Kenapa kau kembali?" tanya suara berat itu. Dinda menatapnya dengan penuh keberanian. "Aku tidak akan menyerahkan anakku. Aku datang untuk menghentikanmu." Penjaga itu tertawa dingin. "Kau tidak tahu apa yang kau hadapi." Dinda menaruh boneka itu di tengah lingkaran batu lalu menyalakan lilin di sekelilingnya. Ia mulai melantunkan mantra yang diberikan wanita tua itu, meskipun suaranya gemetar. Bayangan itu mulai berteriak, mencoba mendekati Dinda, tapi lingkaran lilin melindunginya. Dinda terus melafalkan mantra, meskipun tubuhnya terasa semakin lemah. Saat suara penjaga pintu memuncak, boneka itu tiba-tiba terbakar dengan sendirinya dan celah pintu mulai menyusut. Penjaga itu meronta-ronta mencoba melawan, tetapi akhirnya tersedot ke dalam celah bersama bayangan hitamnya. Ketika semuanya berakhir, Dinda jatuh terduduk, napasnya tersengal-sengal. Lingkaran batu itu sekarang hanya tinggal batu biasa. Pintu itu telah tertutup selamanya. Dinda pulang ke rumah menjelang subuh, tubuhnya lelah, tapi hatinya tenang. Bima sedang tertidur dengan damai di tempat tidurnya, wajahnya kembali ceria seperti dulu. Wanita tua itu tidak pernah muncul lagi setelah malam itu, seolah menghilang bersama dengan pintu yang telah terkunci. Dinda tahu hidupnya tidak akan pernah sama, tetapi ia telah mendapatkan kembali apa yang paling penting baginya. Bima. Tamat. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Semoga cerita ini bisa mengisi waktu dan menjadi teman beristirahat di saat Anda lelah. Jangan lupa tinggalkan jejak di kolom komentar. Dan akhiru salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.